بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihan Allah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan, bahkan sering dibacakan oleh para khutbah di mimbar-mimbar Jumat. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun ay liwahidun. Makna dari beribadah kepadaku artinya agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Maka ayat yang mulia ini memberikan kepada kita suatu pelajaran yang berharga akan maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Allah tidak ciptakan kita sia-sia.
Allah tidak ciptakan kita untuk sekedar bermain. Allah bantah semua sangkaan itu di dalam Al-Quran. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan abatha, kalian diciptakan sia-sia, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja, tidak lagi diperintah dan tidak lagi dilarang? Bahkan Allah menegaskan, ma khalaqanas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi berikut apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main. Tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka jamaah sekalian, inilah maksud dan tujuan yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Namun sayang, seribu sayang, banyak dari kita yang masih mengabaikan tujuan dan maksud yang mulia ini. Kita masih banyak tersibukkan dengan urusan dunia yang membuat kita lalai, yang menipu kita, sehingga kita pun lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita menjalankan amalan-amalan ketaatan, mempelajari agama, menghadiri majelis ilmu, salat, sedekah, birrul walidain, dan lain sebagainya. Tak bisa dipungkiri jamaah sekalian, kita masih lebih tersibukkan dengan urusan dunia kita. Bahkan sebahagian mereka ada yang sampai mengorbankan agamanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunianya. Sungguh jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia kita cari, tapi jangan sampai membuat kita terlena. Dunia kita cari dalam rangka untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, kata Allah, upayakan dengan sungguh-sungguh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Kita seolah menjadi makhluk yang super sibuk, sehingga untuk sholat saja kita harus sempat-sempatkan, sehingga kalau tidak sempat maka sholat selamat tinggal. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa umur kita, hidup dan mati kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering melantunkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Apa makna dari ucapan ini namun kosong dalam aplikasi dan pengamalan keseharian? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah zat yang maha adil. Namun mengapa kita tidak bisa berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika ada WhatsApp atau SMS masuk ke dalam HP kita, maka kita dengan segera untuk membacanya dan bersegera untuk membalasnya. Namun mengapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil di masjid-masjidnya, namun kita masih lambat, malas, bahkan sebahagiannya mengabaikan panggilan tersebut. Sementara kalau bos kita, kalau atasan kita, kalau komandan kita yang memanggil, maka begitu takutnya kita untuk tidak segera menjawab panggilan tersebut. Mana keadilan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Dalam keadaan kita sering mendengarkan ayat yang dibacakan oleh khatib di mimbar Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Kita sering menuntut keadilan, tegakkan keadilan. Namun seringkali kita tidak berlaku adil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boros untuk keperluan dunia kita, namun kita pelit untuk urusan akhirat kita. Padahal jamaah sekalian, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang memudahkan rezeki kepada kita. Kita sering memintanya kepada Allah, namun seringkali kita perhitungan ketika mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan rezeki kepada Allah. Allah tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan kepada Allah, tidak. Karena Allah zat yang maha memberikan rezeki kepada manusia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita lalai dari kehidupan ini. Maka ingatlah jamaah sekalian, di hari kiamat nanti manusia akan menyesal. Manusia akan menyesal. Dia berangan-angan untuk bisa hidup di dunia supaya dia bisa beramal soleh. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadumul maut, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga tatkala kematian datang kepada salah seorang dari mereka, maka mereka pun berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh dari apa yang dahulu aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha huwa kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah kalimat yang ia lontarkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada tirai yang membatasi sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an penghuni neraka yang berteriak di dalam neraka, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Kami ingin beramal ya Rabb, bukan seperti apa yang dahulu kami tinggalkan ketika di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan mereka ini? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Itu sudah cukup bagi kalian untuk kalian mengingat. Tapi kalian tidak mau mengingat. Fadhuku fama lidh-dhalimina min ansar. Maka rasakanlah, kata Allah, rasakanlah azab ini, apa yang dahulu kau ingkari. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada seorang pun dari kita yang meninggal melainkan pasti akan menyesal jamaah sekalian. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ahadin yamut illa wa huwa nadamun." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia melainkan dia akan menyesal, kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa penyesalan mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, in kana muhsinan nadamun alla yakuna zdadun. Kalau dia termasuk dari orang yang baik, maka dia menyesal mengapa dia tidak menambah kebaikan-kebaikannya tatkala dia hidup di dunia. Wa in kana musian nadamun alla yakuna naz'un. Dan kalau dia termasuk dari orang yang beramal buruk, maka dia menyesal mengapa dahulu dia ketika di dunia tidak bertaubat sebelum meninggal. Sidang jamaah Jumat
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menghalangi rezeki kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering membaca atau mendengarkan ayat di dalam Al-Qur'an? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Rezeki Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, manusia adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, kata Allah. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas seluruh penciptaan yang lainnya. Mereka mulia ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tujuan maksud mereka diciptakan di dunia ini. Tetapi kalau mereka tidak menjalankan tujuan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Thumma a'lamu rahimakumullah anna al-jannata uddat lil muttaqin wa anna an-nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa maqdil kafirin. Inna Allah amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallata bikum ayyuhal mu'minun. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة